Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Segala pujian yang milik Allah, Rabb yang telah mengatur kehidupan, bergantinya waktu siang dan malam dari hitungan detik, menit, jam, minggu, bulan, bahkan tahun. Alhamdulillah atas izinnya pada kesempatan sore hari ini Allah pertemukan kembali menjelang berbuka saum di Alami Channel. Baik, di kesempatan sore hari ini berkaitan dengan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat ijabah ini tentu ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Sebelum masuk ke doa, maka perlu kita ketahui berkaitan dengan doa itu sendiri, bahwa doa adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika ingin dikabulkan oleh Allah, maka permohonan itu harus dilakukan dengan khusyuk dan penuh kesabaran. Tanpa kehusuan dan kesabaran, maka kita tidak akan senantiasa mendapatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Apa saja yang berkaitan dengan syarat dikabulkannya doa? Yang pertama, kalau menurut beberapa catatan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran, disitulah saatnya diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Qadar ayat yang ketiga, tanazzalul malaikatu warruh, ketika itu malaikat akan turun dan mengabulkan permohonan orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah saum. Yang kedua, yaitu di sepertiga malam, di saat orang tertidur lelap. Tatajafa junubuhum, di saat orang-orang tertidur lelap, lambung-lambungnya miring. Disitulah orang-orang yang bertakwa senantiasa dia bangun untuk menjalankan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Yang ketiga, saat dikabulkannya doa yaitu di saat orang-orang sedang berbuka saum. Ini adalah detik-detik dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika kita menjalankan ibadah saum, lakukan sepenuh hati dengan dasar dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan keimanan dan keikhlasan. Senantiasa doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berikutnya, yaitu akhir salat fardu. Ketika sujud terakhir, disitulah letak dikabulkannya doa seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perbanyaklah sujud, terutama sujud terakhir. Karena disitulah letak saat-saatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, buat ayah bunda sekalian, kapan lagi doa dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yani pada hari Jumat. Di hari Jumat itulah saat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menjalankan sholat Jumat, ya tentu berharap doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa lagi? Yaitu antara adzan dan iqamah. Ini adalah saat diijabah doa. Artinya di antara adzan dan iqamah ini ya perbanyaklah beribadah, berzikir kepada Allah. Tidak lantas ngobrol. Manfaatkan waktu sebaik mungkin beribadah kepada Allah. Apakah itu berzikir, sholat sunat dan yang lainnya. Muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, ayah bunda sekalian dan anak-anakku tercinta. Apalagi berikutnya, yaitu saat turun hujan. Saat turun hujan inilah saat dikabulkannya doa. Tak sedikit di antara saudara-saudara kita yang ketika turun hujan malah marah-marah. Justru yang ada lakukanlah doa, doa dan doa. Bukan adzan tetapi doa. Ketika mendengar petir, yaitu Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalik. Ketika melihat hujan deras, Allahumma shayban nabi'an, Allahumma shayban nafi'an. Ini harus dilakukan di saat yaitu turunnya hujan. Dan ini adalah saat-saat dijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu hari Arafah. Ketika menjelang pelaksanaan yaitu ibadah haji. Hari Arafah adalah hari dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum menjalankan ibadah haji di hari ke-10 hari Idul Adha, di ketika itu kita memanfaatkan waktu untuk senantiasa bermunajat kepada Allah. Itu diantaranya berkaitan dengan saatul ijabah. Ya, letak-letak di ibadah doa Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak pendapat-pendapat yang lain.
Semoga kita bisa memanfaatkan dan mengamalkan terkait dengan saatul ijabah. Dan semoga di hari yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kehilafan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.